Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat sore. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada sore ini kita telah diberinya kesempatan untuk duduk dan berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam acara pelepasan siswa kelas 6. Dan selawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada jemaah alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat darinya di umur akhir. Amin ya. Yang saya hormati Bapak Staf Manager beserta staf, dan yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta anggota, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru, dan yang saya hormati Bapak dan ibu-ibu wali murid kelas 6 yang sempat hadir pada hari ini. Dan saya ucapkan kepada murid-murid saya yang tersayang, yaitu selamat untuk melanjutkan pendidikan. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Staf Manager dan staf kelas 4 hadir di ruang kita ini, yang mana acara ini ditaja dengan sesederhana mungkin yang dilaksanakan oleh Ketua Komite beserta wali murid, yang mana selama ini kita sudah tahu desas dan desusnya atau beritanya bahwa kita tidak boleh melaksanakan acara semeriah yang sudah kita laksanakan seperti tahun-tahun yang sudah. Ini anjuran dari Kepala Dinas Pendidikan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komite dan bapak-bapak, ibu-ibu wali murid kelas 6, yang mana dari hasil rapat komite dan wali murid terlaksananya acara kita yang sederhana ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sebagai kepala sekolah mewakili seluruh majelis guru. Di sini kami memohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana selama 6 tahun anak kita menimba ilmu di sekolah kita ini, tentu tidak luput dari silap, hilaf dan salah, yang mana dalam rangka proses belajar dan mengajar, di situ akan terjadi interaksi antara guru dengan murid, yang mana mungkin dalam pelaksanaan proses itu tentu guru-guru itu ada merasa marah karena mungkin anak kita itu ada tingkah lakunya yang meninggalkan guru. Tapi guru yang marah itu bukanlah marah seorang orang lain pada anaknya, tetapi adalah marah guru adalah sebagai orang tua kepada anaknya, yang mana tujuannya itu adalah
supaya anaknya itu bisa mengerti, supaya anaknya itu mempunyai akhlak yang baik. Guru itu marah bukanlah karena benci, tapi karena sayang. Itulah sifat kami sebagai guru. Sebab di sekolah ini adalah orang tuanya adalah guru-guru yang ada di sekolah kita ini. Dan di rumah adalah orang tuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tentu kami, kepala sekolah dan majelis guru, tidak luput dari kesalahan yang membuat hati bapak-bapak dan ibu-ibu merasa jengkel. Dan untuk itu kami mohon dimaafkan. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu mau memaafkan kami? Mau. Alhamdulillah. Dan sesudah itu, kepada anak-anak didik yang bapak sayangi, kita setelah selesai menuntut ilmu di SD ini atau di sekolah kita ini, berarti kita belum siap atau belum tuntas untuk menuntut ilmu. Sebab masih ada harapan orang tua kita di pundak kita. Maka oleh sebab itu kami berharap kepada anak-anak kami, mari lanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan keinginan kita. Dan kami juga berpesan kepada orang tua, sebelum kita memasukkan anak-anak kita itu tanya-tanya dulu lah bapak-bapak dan ibu-ibu, mau kemana dia meneruskan. Sebetulnya saya tidak perlu menggurui ini bapak-bapak ibu-ibu, tapi itu banyak kita jumpai di sekolah. Dia keinginannya mau masuk MTS, kita suruh dia masuk SMP. Nanti tingkah lakunya akan berbeda bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama, dia akan malas datang ke sekolah karena cita-citanya tidak sesuai Pak dengan keinginannya itu kan. Kita paksa juga dia masuk ke SMP. Nanti akan terjadilah istilahnya perubahan tingkah laku. Dia melawan sama kita, takut. Kita orang tuanya, dia tidak berani mengungkapkan, dia akan menurut saja. Tapi disitulah timbulnya nanti melawannya itu dengan cara tidak hadir di sekolah. Kalau dikasih tugas tidak dikerjakan. Nah, ini sering kita jumpai bapak-bapak dan ibu-ibu itu di tingkat SMP dan SMA. Nah, sekarang anak kita mau melanjutkan ke SMP. Jadi kita itu memang punya harapan kepada anak kita. Jadi jangan pula kita terlalu memaksakan keinginan kita. Akibatnya akan membuat anak itu ngedrop apa-apa, putus asa dia jadi. Itu pesan kami. Apalagi anak-anak sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, dia sudah terpengaruh dan otaknya sudah dicuci oleh HP Android. Nah, jadi kami berharap, marilah sebelum anak kita antar ke sekolah yang lebih tinggi, diskusi dulu lah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengajak anak kita itu berpikir secara dewasa. Kita akan menjelaskan bahwa itu adalah untuk masa depannya. Nah, itu pesan dari kami, dari majelis guru dan kepala sekolah. Jangan ada lagi anak kita yang tidak melanjutkan
sekolah. Sebab kalau sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, itu kami mengirim data ke dinas yang tamat di sekolah kita ini 25 orang. Nanti yang mendaftar ke SMT umpamanya 13 orang, ke MTS umpamanya 5 orang, tentu baru 18 orang. Jadi yang 7 orang itu akan ditanyakan kepada sekolah kita, kemana orang ini. Nah, itu beratnya sekarang sekolah ini bapak-bapak dan ibu. Kalau dia pindah umpamanya ke Medan, itu nanti dalam laporan kami anak itu melanjutkan pendidikan ke provinsi Sumut, Sumatera Utara. Itu di Dapodik di apa tuh Pak, dituliskan, dibuat itu. Sebab nanti orang itu akan menarik NISN. Nah, kalau kita itu melanjutkan sana, itulah banyak syaratnya Pak. Seperti ada anak kita semalam yang mau pindah ke Medan, 5 ya. Nah, itu makanya minta rapornya itu supaya apakah anak itu betul-betul dia sekolah, supaya orang itu bisa menarik lagi apa data di Dapodik itu ke sana. Itu makanya sebelum anak kita pindah itu, mari kita persiapkan, jangan anak kita itu terlantar nanti di sana. Belajar dia tetap numpang belajar, tapi datanya tidak terekam di Dapodik. Dapodik itu bapak-bapak dan ibu, data pokok peserta nasional itu bapak-bapak dan ibu, tidak ada nomornya yang double. Ibu gurunya tidak bisa membuatnya, itu langsung dari Menteri Pendidikan nomor itu. Nah, jadi kami berharap kalau ada nanti anaknya yang pindah, mari kita istilahnya ke sekolah keluar dari Riau, mari kita lengkapi bahannya. Jangan anak kita rugi. Dan jangan kita susah kemudian hari. Pas waktu dia mau ikut ujian akhir, nanti data tidak lengkap, dia akan susah. Itu harapan dari kami. Jangan anak kita itu terbentur dalam pendidikan. Yang ketiga, harapan kami kepada Bapak Estate Manager, yaitu kami minta sekolah kita ini diperhatikan. Sebab lokal kita yang 3 ronde, yang 1 unit sebelah sana itu, kalau hari hujan Pak, airnya mencurah. Sudah kami coba memperbaiki, dulu memasukkan atap seng dipasang itu sebanyak 20, tapi hasilnya nihil Pak. Kenapa nihil? Diganti yang baru, terinjak oleh tukang yang lama, atap itu pecah Pak, sama dengan kerupuk Pak. Itu sebab setelah saya tanya, rupanya kami cerita dengan Pak Edi, rupanya bangunan kita yang pertama yang itu yang lihat. Ya, jadi kami minta direnovasi juga Pak, supaya nanti anak kita itu melihat gedung yang bagus, dia akan timbul semangatnya untuk belajar. Dan kami telah berusaha juga Pak, tapi sesuai dengan juknis yang ada pada dana bos. Itu kami sudah beransur-ansur mengecat atau memoles gedung kita. Mudah-mudahan kalau ini siap Pak yang luar, itu rencana kami ke ruangan yang sebelah dalam, supaya anak-anak itu betah di dalam melihat gedungnya yang bersih. Jadi itu dari kami, harapan ini sangat kami dambakan dan kami harapkan dari Bapak. Cuma itulah yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.